Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya RC Ranger. Hari ini saya mau pasang aksesoris. Aksesoris apa itu? Nah, ini dia. Ini namanya adalah DC meter atau display DC. Oke. Kalau ada yang butuh barangnya nanti saya tempel di deskripsi ya. Bisa check out di situ aja. Nah, kenapa saya pasang ini? Ini buat memantau kapasitas baterai atau buat display aja untuk pengaman ini. Pengamannya bukan kalau ada bakaran ataupun outset, bukan, tapi untuk sebagai monitoring. Kalau di bensin itu kayak apa, indikator pengguna sih, indikator isi bahan bakar tinggal berapa lagi. Nah, kan untuk si baterai lipo khususnya ya, itu tidak boleh sampai 0%. Jadi untuk mengetahui caranya, salah satunya dengan cara ini, memakai DC meter. Biasanya sih untuk setelan-setelan ESC yang lain ada, kalau dia udah hampir habis baterainya, dia jalan RC-nya agak kayak tersendat. Nah, itu indikator baterainya harus diganti. Cuma ada juga yang enggak gitu. Nah, kalau yang enggak itu bahaya, nanti si baterainya habis sampai 0%, dia akan rusak atau nggak bisa dicas lagi gitu. Nah, itu sangat berbahaya karena ini bukan barang murah, ini barang lumayan mahal ya gitu ya kalau menurut saya gitu. Jadi kita harus jaga dan rawat baik baterainya biar awet gitu. Nah, untuk salah satu pencegahan biar ini nggak rusak itu dengan pakai ini, volt decimeter. Oke, kita buka dulu ya bungkusnya. Nah, kapan sih baterai harus diganti? Tergantung voltasenya juga ya. Untuk 2S itu di 7,4, untuk yang 3S itu di 11,4. Nah, saya pakai baterai 3S. Jadi untuk pemakaiannya itu saya ganti harusnya di 11,4 ya. Cuma kalau saya sih gantinya di kisaran 10 volt. Jadi baterai udah masuk 10 volt baru saya ganti baterainya gitu. Biasanya untuk baterai dia pas saya cas indikatornya itu dia kalau 10 volt persentasenya di kisaran 10 atau 5% lagi gitu. Tapi kalau bagusnya 11 ya ganti lah. Itu biasanya sekitaran 25 sampai 15 persenan lagi. Nah, untuk tampilan alatnya itu, tampilan desimeternya itu seperti ini. Ini belum di waterproof ya. Ya, ini dia di sini ada 3 kabel. Ini ada positif, plus, sama ini buat pembacaan voltase ke yang akan mau diukur. Nah, ini diseriakan saja atau disatukan aja sama yang kabel warna merah. Jadi disatukan aja ya nanti pemasangannya. Nah, yang ini tetap ke negatif gitu. Jadi ini ke positif, ini negatif gitu. Nah, ini juga dia ada buat setting voltasenya. Nih, nanti kita cek baterainya pakai ampermeter, nanti kita samakan gitu. Jadi kalau udah sama tinggal WP aja dulu. Kalau belum nanti kita setting dulu di sini. Ini diputar-putar pakai obeng plus ya. Nah, kita cek dulu untuk si voltase dari baterainya sendiri. Kita pakai ampermeter. Nah, ini untuk ampermeternya. Lihat enggak? Nah, gini aja ya. Bentar, kita main dulu biar kelihatan. Oke. Nah, kita cek ya, ini untuk voltasenya berapa lagi di baterai. Nah, untuk baterainya sendiri dia voltasenya kelihatan nggak? Itu voltasenya di 11,39 volt gitu ya. Jadi baterai ini terdapat 11,39 volt lagi. Nah, ini 39 volt itu dia dalam posisi mode storage. Kalau penuhnya itu 12,4 kalau nggak salah ya. Nah, ini kita cek apakah nanti tampilnya sama. Ini kan ada tiga angka ya. Biasanya itu depan tuh 0 atau biasanya kalau
7 ya 0 depannya, atau 7, sekian, 7,4, sekian gitu. Kalau ini karena 3 angka, 3 nominal, dia 11, berarti depannya itu 11, belakangnya koma 4, jadi dia 3. Kalaupun 11,3, dia menunjukkannya nggak akan 11,39 tapi 11,3 aja. Jadi dua angka di belakang komanya itu nggak akan tunjukin, karena dia hanya sampai 3 angka tampilannya ya, 3 display. Oke, kita pangkas dulu nih, kita terlalu pendek. Oke, ini udah saya kupas sedikit. Nah, ini untuk yang kabel kuning sama merahnya disatuin aja ya. Untuk negatifnya dia sendiri aja, nah, jangan disatuin, nanti konslet. Nah, kita coba dulu ya, sebentar kita coba dulu. Yang ini merah kuning itu ke positif, terus hitam ke negatif. Awas jangan sampai terbalik, nanti konslet. Nah, ini dia udah nyala. Oke, dia tampilannya di 11,5. Tadi 11,39. Berarti ini ada kelebihan ya. Kelebihan sekitar 0,2 volt gitu. Nah, nanti kita setting dulu. Settingnya yaitu dengan putaran di sini. Nanti ini diputar nih, ada semacam buat obeng plus ya. Nah, ini nih. Nah, yang ini. Nah, buat obeng plus diputar, nanti kita sesuaiin aja pakai obeng plus ya. Nah, sebelum kita putar ini, kita sambungin dulu ke soket JST biar enak nanti pas settingnya. Soalnya kalau dipegang terus itu agak pegal ya. Nah, ini untuk kabelnya. Oh sorry, ini yang male ya, kita pakainya yang sorry, yang ini female, kita pakainya yang male gitu. Jadi usahakan ya, kalau untuk pemasangan misalnya untuk penerima arus atau bukan sumber arus ya, pakainya yang male. Kalau untuk dari baterai pakainya yang female. Jadi kalaupun ada benda nyala ke sini, dia nggak akan konslet. Kalau ini pakai buat sumber arus, nanti takutnya ada besi atau apa ke sini, dia konslet gitu ya. Jadi ini buat penerima arus gitu, atau penerima voltasenya. Jadi kita pakai yang male untuk penerima arusnya gitu, biar itu juga terbalik aja gitu. Nah, sambil nunggu soldernya panas dulu, ini saya baru colok, mungkin kita skip aja video ini ya. Oke, soldernya udah panas, udah ngebul juga. Kita akan eksekusi untuk penyambungan soketnya. Oh, ini belum kita gunting sedikit ya, kita panjangin dulu. Ini untuk remote yang model-model sekarang, di yang udah pakai display, biasanya untuk tampilan voltase baterainya udah ada ya di remote itu biasanya. Untuk Dumbo RC yang baru itu, kalau nggak salah dia ada tampilan indikator baterai sama RC 4 kalau nggak salah ada ya. Jadi nggak perlu pakai voltase ya, karena udah ada di remote-nya gitu. Cuma yang saya masih Dumbo RC yang 6 channel, jadi nggak ada indikator, dia masih full analog gitu. Jadi pakai ini, nah ini juga sebagai aksesoris lah biar nggak terlalu polos gitu di di dashboardnya gitu. Nah, kita sambungkan merah sama kuning merah ini nih. Yang bagus ya nyambungnya ya. Aduh sorry, ini ya kabelnya kecil nih, cuma kabel kecil juga sih nggak apa-apa, soalnya ya cuma pembacaan arus aja, jadi nggak akan butuh kabel yang terlalu istilahnya terlalu gede lah, segini juga cukup. Nah, biar lebih mudah saat penyolderan, kita pakai ini nih, flat plate atau pasta, biar si timah gampang merekat. Cara pakainya kita oleskan aja ke sini nih, si
kabelnya, baru kita tambahin kita solder ya. Nah tadi penambahan pasta tadi dia biar mudah rekat gitu ke si kabelnya. Ini cuma bantuan aja biar gampang aja saat penyolderan. Kalau nggak pakai ini juga, nggak pakai ini juga masih oke lah, asal bisa nempel gitu. Cuma kalau ingin praktisnya pakai ini nih, setelah ini banyak lah di toko, nanti saya kasih linknya juga kalau ada yang butuh. Iya biar memudahkan kita untuk saat penyolderan, mudah si timahnya tuh gampang melekat ke media yang akan disolder. Biasanya kan suka susah tuh. Nah pakai itu dia lebih mudah. Oke, ini kita olesin lagi juga. Olesinnya nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja lah. Nah ini udah disambung ya pakai yang mel. Nah nanti untuk masang ke sini kan dipakai XT ya. Ini saya udah ada adapter, ini bikin sendiri, lebih murah. Yang udah jadi pun ada kalau males bikin. Nah ini kita tempel seperti ini. Nah ini belum saya isolasi, kita isolasi dulu aja pakai masking tape. Isolasi hitamnya nggak harus ya, biar nggak konslet. Walaupun barang murah, tapi kalau harus beli lagi online nunggu lama lagi ya. Nah kita isolasi dulu untuk sementara pencegahan ya. Sekarang kita cek untuk ini ya. Nah dia nggak akan lepas tuh kan. Nah sekarang kita puter yang bagian bawahnya nih, yang ini nih, yang ini nih. Nah si ininya. Oke. Nah udah nih 11,3 ya. Jadi sekarang udah cocok kayak yang di avometer tadi 11,3. Nah kalau udah di setting gini udah oke, sebut aja. Nah sekarang kita WP. Nah biasanya kan kalau WP itu banyak yang pakai kutek, pakai lem Tianmu. Nah kalau saya pakainya pakai ini, spray pen clear atau kita biasanya sebut vernis lah. Nah untuk vernis itu dia lebih, kalau menurut saya lebih merata, sama daya panas juga lumayan ya. Tianmu juga oke sih, cuma kalau kutek jangan lah. Kalau kutek dia kalau panas dikit dia melepuh, ujungnya copot si retak lah intinya ya. Jadi kalau untuk VP, kalau nggak Tianmu ya pakai ini udah paling paten. Ini harganya kisaran 18 atau 20 lah kalau nanti saya kasih linknya juga kalau yang mau beli. Ini dia di atau berapa ya isinya, mana ya, nggak ada gramannya ya, nanti cari sendiri aja. Cuma ya udah segede ini banyak nih, bisa buat berapa kali WP ya. Nah ini udah mungkin udah di setting juga udah oke. Sekarang kita WP. Nah ini nanti dibungkus dulu nih kelilingnya. Nah, ini mah jangan ya, kan ini mau di WP. Jadi kalau udah di setting baru di WP, jangan di WP dulu baru di setting. Nah, kita bungkus aja pakai ini ya, pakai masking tape aja lah. Oke kita pinggirnya aja ya, pinggir aja ini aja, si lubang ini jangan ketutupan, jadi biar nanti si PP nya juga masuk ke dalam. Jadi kita tutup dengan bagian display biar enggak kena. Nanti saat di WP jangan langsung nyalain ya, harus tunggu kering dulu.
ya sejam 2 jam, kalau enggak ya sampai besok nggak apa-apa. Ini saya ngambil pengerjaannya malam, jadi besok aja nggak apa-apa. Jadi kita tutup. Nah ini udah ditutup nih, ada kayak gini. Nah baru kita WP nih belakangnya nih, WP ya, pakai yang tadi pernis. Bentar. Ini saya pakai alas dulu sayang nih. Nah untuk alasnya saya pakai kertas aja biar nggak ke meja, biar nggak belepotan. Nah ini kita taruh aja gini nih. Nah untuk WP nya tinggal disemprotkan aja ya, semprotkannya sampai 3 kali semprot. Jadi semprot pertama tunggu 5-10 menit biar agak kering, semprot lagi, tunggu lagi, semprot lagi. Jadi 3 kali penyemprotan biar tebal aja gitu, biar aman gitu. Mari kita, nah ini kita berdiri seperti ini. Ini kita kocok-kocok dulu. Kita WP sekarang. Nah kita tunggu sekitar 5 menit sampai 10 menit biar agak kering. Kalau udah agak kering kita timpah lagi sekali lagi, terus tunggu lagi, terus timpah lagi. Jadi kita pakai 3 kali penyemprotan ya, biar aman aja gitu, biar paten gitu. Ini saya beberapa kali ini saya udah yang ketiga kali mungkin ya pasang ini di mobil. Yang kedua kalinya udah ada, cuma rusak gitu. Cuma rusaknya mungkin karena WP nya nggak bagus gitu. Jadi ada air yang masuk lah. Terakhir tuh saya pakai kutek sama ada sih buat PCB, cuma mungkin bukan buat di air ya, jadi kurang paten juga gitu. Jadi saya coba pakai Diton nih spray buat pernis ini, dia bagus. Saya coba aplikasikan ke ubek yang ya murah lah, 10.000 15.000 ya. Saya ubeknya bukan ubek kayak henge atau apa gitu ya, saya ubeknya pakai step down biasa aja. Tapi karena saya pakai itu bukan karena eksperimen atau apa, karena nggak ada duit ya. Jadi kalau yang lebih proper ya henge lebih bagus lah. Soalnya kalau yang 10.015 itu cuma 3 ampere. Jadi saya paling ngejar di voltasenya aja biar nggak terlalu drop. Jadi buat tegangan ke DSR pokoknya biar tenaganya keluar gitu. Cuma kalau bagus sih pakai yang 10 ampere itu mantap, juara itu. Nah ini kita semprot lagi, nggak tahu udah 5 menit atau belum. Kita semprot lagi sekali lagi, 2 kali lagi ya. Oke, biar nunggunya kelamaan kita skip aja. Nah ini kita udah kering ya, si WP nya udah kering nih. Dia nggak kelihatan kayak di WP tapi dia ada mengkilat-mengkilatnya. Sorry, kita nggak ya. Nah dia ada mengkilat-mengkilat. Ini udah di WP nih, ada apa kental di sini ya. Jadi aman, dia udah ada WP, dalamnya juga udah masuk ke dalam. Nah kita buka aja nih untuk penutupnya, penutup masking tapenya. Oke, sekarang kita coba dulu. Ini terlepas nih. Kita coba untuk VPN nya. VPN nya harus dicelup ya, coba kita coba aja buat nyalakannya gitu ya. Oke, ini baterainya sekarang 11,4 ya. Ini udah siap dipasang. Nah jadi untuk tadi yang saya bilang di awal, untuk baterai itu pemakaiannya anjuran pabrik ya, pabrikannya gitu ya, ya mayoritas ya 11,4 itu harus sudah ganti baterai gitu. Itu kisaran 25%an lagi lah kalau nggak salah, 15-25%. Kalau saya sendiri pakainya sampai dia 10 volt
itu kisaran 10-5%-an lagi isi baterainya. Masih masih oke selama ini saya pakai, masih aman di baterai juga, dia nggak gelembung gitu. Nah, untuk isi penuhnya dia kisaran 12,4 kalau salah ya. Jadi untuk om atau paman-paman yang untuk pencegahan baterai biar nggak mudah kembung ya, salah satunya ini jangan pakai sampai benar-benar habis. Jadi kita pantau, kalau sudah 11,4 atau saya pakainya sampai 10 volt harus ganti, jangan dipaksain. Kalau dipaksain nanti rusak, karena ini barang yang lumayan ya ada harganya gitu. Untuk baterainya nanti saya spill juga, mudah-mudahan masih ada sih barangnya, soalnya suka cepat habis. Untuk merek ini saya pakai Gold Racing kalau udah salah. Ini bagus, baterai udah tahan lama juga, gak gembung, kapasitasnya 4000 mAh di C45. Kalau saya punya satu baterai lagi yang merek Power kalau nggak salah ya, itu dia 35C, dia lebih irit ya karena C-nya kecil, jadi dia keluar arusnya juga lebih kecil dari yang 40. Jadi kalau C-nya besar dia lebih cepat habis, cuma ke tenaga dia lebih konsisten atau konstannya lebih bagus lah, pansnya juga. Cuma kalau di SL Pentor ya kita nggak terlalu butuh banget pans sih, cuma ada sih pans, cuma ya nggak terus-terusan ya, kita butuhnya ya awet aja gitu, karena di tracknya sendiri kita jarang kebut-kebutan gitu ya untuk versi adventure gitu. Kalaupun dipaksa di punch terus takutnya ke gearnya rompal gitu, jadi pakailah winch atau sayangilah gearmu gitu dengan cara pakai winch. Oke, ini udah 11,4 ya, jadi ini udah beres, ini udah di WP. Nanti kita tinggal pasangin ke AC saya pasangnya di apa namanya tuh, interiornya, jadi dipasangin di dashboard biar lebih kayak scale gitu. Nah oke. Nah untuk pemasangan ke jalur DRC nya atau di kitnya, nanti saya bikinkan video lainnya. Jadi ini sampai sini aja dulu. Terima kasih yang udah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar saya lebih rajin buat videonya yang bisa membantu paman-paman untuk berkreasi lebih oke lagi gitu. Jadi saya ini pakai gini bukan karena saya pintar, tapi karena saya kere ya, otomatis kreasi dan inovasi saya dipush lebih giat lagi agar barang yang dihasilkan lebih murah tapi berkualitas. Oke, terima kasih lagi untuk paman-paman, om-om yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam satu remote. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.